Piala AFF punya sejarah panjang untuk sepak bola Indonesia. Bukan sejarah yang baik, melainkan catatan luka yang sampai saat ini masih pahit dikenang. Semuanya bermula ketika pada tahun 1996, Konfederasi Sepak Bola ASEAN atau AFF berinisiatif membentuk turnamen antar negara di Asia Tenggara. Selain untuk hiburan, tujuan utamanya adalah agar sesama negara tetangga memiliki turnamen yang kompetitif. Ketika itu, negara-negara di Asia Tenggara terlanjur kesulitan untuk tampil di turnamen yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Piala AFF menjadi solusi agar tim-tim yang berasal dari negara Asia Tenggara tak terlampau jauh ketinggalan kualitas. Diinisiasi oleh 6 negara anggota AFF yakni Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Akhirnya dibentuklah sebuah turnamen pada 1996. Ketika itu, turnamen ini diberi nama berdasarkan sponsor waktu itu, yakni Piala Tiger. Pada edisi pertama, Piala Tiger diikuti oleh 6 anggota AFF plus 4 tim yang menjadi undangan, yakni Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Turnamen ini memainkan 24 pertandingan yang digelar di Singapura sebagai tuan rumah. Tak disangka, turnamen Piala Tiger 1996 mampu menyedot perhatian publik. Rataan penonton yang datang ke stadion kala itu menyentuh angka 10.000 per pertandingan. Thailand akhirnya memastikan diri sebagai juara Piala Tiger edisi pertama kala itu dengan mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 di final. Jejak kesuksesan inilah yang menjadi cikal bakal turnamen Piala Tiger atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Piala AFF yang digelar setiap 2 tahun sekali. Tiger yang merupakan perusahaan bir asal Singapura menjadi sponsor utama selama kurang lebih 10 tahun atau sampai 2006. Pada edisi awal, Piala Tiger menggunakan sistem turnamen. Setiap tim harus berjuang lebih dulu pada babak penyisian grup. Kemudian, 2 tim teratas dari masing-masing grup lolos ke semifinal. Pada babak ini, Piala Tiger memberlakukan sistem knockout hingga final. Namun, tetap ada perebutan tempat ketiga yang digelar sebelum final. Seiring perjalanannya, terjadi perubahan format mulai Piala Tiger 2004. AFF memberlakukan sistem 2 leg pertandingan dengan format kandang tandang, yakni semifinal hingga final. Sistem anyar ini dianggap paling adil sehingga peluang tim untuk juara terbuka lebar. Kemudian mulai 2007, tidak ada lagi laga perebutan peringkat ketiga. Turnamen semakin menarik setelah pada edisi 2018 menggunakan format baru. Persaingan untuk tampil di Piala AFF semakin ketat, di mana hanya ada 9 tim dengan peringkat tertinggi yang otomatis lolos. Adapun 2 tim lainnya harus bermain pada kualifikasi dengan format 2 leg. Pada Piala Tiger juga berganti nama seiring beralihnya sponsor utama. Mulai 2008, nama turnamen berubah dari Piala Tiger menjadi Suzuki AFF Cup atau yang lebih sering dikenal sebagai Piala AFF. Piala AFF masih menjadi momok buat timnas Indonesia. Sebagai inisiator turnamen, nyatanya Indonesia belum pernah meraih gelar piala ini. Padahal timnas Indonesia 5 kali masuk final, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Dan semuanya berakhir kekalahan. Rasa kekalahan dan penasaran menjadi campur aduk pada setiap kali edisi gelaran Piala AFF. Timnas Indonesia bukan tanpa usaha. Bisa dikatakan hanya kurang beruntung karena selalu kalah di final.
Berbagai cara pun sudah dilakukan PSSI agar bisa menyudahi rasa penasaran di Piala AFF. Pergantian pelatih, proyek naturalisasi, hingga pemusatan latihan di luar negeri, pada kenyataannya belum mampu berbuah gelar. Pada Piala AFF 2020 ini menjadi momentum utama bagi timnas Indonesia untuk menyudahi rasa penasaran. Pelatih kelas dunia yang punya pengalaman di Piala Dunia, Sintayong, diberi target utama untuk bisa memberikan gelar perdana pada timnas Indonesia. Timnas Thailand sejauh ini masih menjadi raja di Piala AFF. Skuad berjulukan Gajah Perang itu menjadi tim tersukses sepanjang penyelenggaraan. Terhitung Thailand sudah 5 kali meraih gelar juara Piala AFF, yakni pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Thailand unggul 1 gelar dari Singapura. Sementara itu, Vietnam sudah mengoleksi 2 gelar, sedangkan Malaysia meraih sekali gelar. Jadi, saat ini bisa dikatakan level timnas Indonesia sejajar dengan Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Laos sebagai tim yang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Di Piala AFF kali ini, timnas Indonesia akan bersua Thailand di laga final. Hal ini akan memperpanjang rentetan pertemuan kedua tim di partai puncak Piala AFF. Ya, timnas Indonesia sendiri memastikan lolos terlebih dahulu usai menaklukkan Singapura di laga leg kedua semifinal Sabtu 25 November 2021. Kemenangan dengan skor 4-2 pada laga itu membawa timnas Indonesia melenggang ke partai final karena agregat gol menjadi 5-3. Langkah manis skuad Garuda kemudian diikuti Thailand yang merebut tiket ke final sehari setelahnya. Melawan Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2020, Thailand ditahan imbang. Namun, hasil ini cukup untuk membawa skuad Gajah Perang ke partai final karena menang di leg pertama dengan skor 2-0. Lalu bagaimana? Apakah Piala AFF akan memenangkan Indonesia sebagai juara baru atau Thailand yang akan menambah rekor sebagai pemenang terbanyak Piala AFF? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BM Game berikutnya.